Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ropi di channel Bacip Moto. Ya, untuk kali ini di depan kalian ada motor Yamaha New Aerox yang kita akan bikin garap spek tune-upan ya. Budget pelajar-pelajar gitulah ya. Masih minta izin kepada orang tua guys, dan biayanya tentunya masih sama orang tua guys. Nah, di depan kalian ini motornya udah dibongkar semua sama saya ya, dan sekarang tinggal lagi proses perakitan ya. Jadi partnya apa saja yang diterapkan di motor ini ya. Yang pertama adalah tentunya silinder headnya ini kita porting ya guys. Nah, ini udah di porting sama kita ya. Silinder headnya udah di porting. Terus selanjutnya adalah penggantian noken as ya. Noken asnya juga diganti guys. Ya, noken asnya ini menggunakan Aerox serinya adalah S2 ya. Nah, ini Aeroxnya pakai yang Aerox All teman-teman. Kenapa pakai yang Aerox All? Itu supaya bisa pakai gigi sentrik geser, dan nantinya motor ini akan kita dial ya. Nah, selanjutnya tentu saja adalah perklep ya teman-teman. Jadi untuk perklep ini kita pakai perklep dari BRT yang tipe progresif, dan ini sangat direkomendasikan sekali bagi teman-teman yang mengganti noken as. Itu disarankan mengganti juga perklep supaya pada saat lip maksimum pernya tidak terlalu rapat ya, jadi tidak terlalu membebani mesin. Apalagi dengan BRT ini tipenya progresif, jadi ada bagian yang empuk sama ada bagian yang keras ya. Oke, nah selanjutnya tadi udah disebutin noken asnya. Ini dia noken asnya, tampang noken asnya ya. Ini belum dipasang, dan ini saya lagi mau pemasangan perklep. Nah, ini 3 biji udah dipasang, tinggal 1 biji lagi yang dipasang guys. Nah teman-teman, selain motor yang Aerox ini, nah di sini juga kita lagi garap juga nih 2 NMAX kembar ya. 2 NMAX kembar yang kita ubah menjadi 200 cc ya. Nanti kita akan coba kalau ada waktu kita buat vlognya teman-teman. Nah, ini kita lagi mau proses perakitan teman-teman ya. Sok dibungkusin, kita akan bungkusin dulu kunci-kuncinya biar rapi ya teman-teman ya. Secara ini kita udah pakai SATA, harusnya kerjanya harus lebih rapi lagi ya teman-teman. Nah, ini sekalian review juga ruangan saya. Ini ruangan pribadi saya. Di sini adalah tempat saya untuk merakit mesin teman-teman ya. Tempat saya bertapa juga ya, tempat apalah gitu ya, mikir-mikir di sini ya. Dan ini juga sering dipakai buat saya sholat sini ya teman-teman. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah selesai kita akan rakit mesinnya teman-teman. Nah, kita akan coba rakit ya teman-teman. Ini kamera akan dipegang oleh ini pegawai ya, pegang nih. Enggak, kita nggak mati ya. Oke teman-teman, kita akan memasang di sini perklep ya. Ini jangan dilihat ya bulu-bulu, tidak penting bulu. Itu bulu mikrofon teman-teman, bukan bulu yang lain. Oke, kita akan coba merakit yang namanya perklep. Nah, untuk pemasangan perklepnya sendiri ke depan aja, nggak usah disut bapaknya, cukup disut barangnya aja. Nah teman-teman, untuk teman-teman perhatikan bahwa untuk tipe yang progresif itu di bagian yang atas itu ada yang renggang dan ada yang rapat, dan teman-teman tidak boleh kebalik ya. Jadi masangnya nggak boleh gini nih ya, tidak boleh seperti ini masangnya, tapi masang yang benar adalah harus seperti ini ya. Oke, jadi masangnya seperti ini. Kita akan coba pasang ya. Nah, kita akan pasang dulu perklepnya. Ini yang terakhir kita masukkan ya. Kita ini udah oke, baru kita pasang topi. Nah, pertanyaannya adalah perlu papas topi dan yang kayak gitu nggak? Kayak motor Beat dan lain-lain. Nah, untuk kasus seperti motor ini tidak ya, karena ini noken asnya masih aman ya untuk tidak dipapas. Nah, kalau teman-teman punya tenaga super, boleh teman-teman didekatkan seperti ini ya. Kalau nggak susah ya kita pakai alat ya. Kita pakai alat untuk memasangnya seperti ini. Ini alatnya ya teman-teman. Aduh ya. Oke, kita akan pasang ya teman-teman. Nah, ini kita pasang, ini tahan ya. Mungkin teman-teman ada yang pakai lap, ada yang pakai kresek, ada yang pakai tenaga ilmu ya, bisa ya. Tapi saya kalau yang keras ini pakai alat ya, karena ya mete capek ya. Oke, nih udah selesai. Kalau pemasangan perklep sudah selesai, jangan lupa harus dijadikan kebiasaan adalah pukul-pukul ya. Bukan pukul-pukul tawuran guys. Ini pukulin ini.
Nah, ini kita pukul-pukul supaya memastikan kuku klep ini menempel dengan sempurna. Jadi pada saat nanti udah nyala, kuku klepnya tidak ngaceng ya teman-teman, atau tidak lepas. Nah, setelah dari itu kita akan pasang dulu noken asnya. Ya, jangan lupa kasih dulu pelumas. Ya, kita akan pasang dulu noken as. Nah, ini teman-teman, kita akan kasih oli dulu. Jangan lupa kasih saus ya, ini sausnya. Ya, ini oli. Nah, udah dipasang. Nah, untuk pemasangan noken as sendiri jangan sampai salah. Ini salah, guys. Ini mah bekasnya bukan baru, ya, yang barunya ini, ya. Oke, kita akan pasang. Nah, ini dia noken asnya. Nah, ini noken asnya, ya. Ini udah dihalusin belum? Kok? Ya, kita noken asnya dihalusin dulu teman-teman supaya nggak ngiung-ngiung suaranya. Oke guys, ya tadi udah proses perakitan. Nah, sekarang kita akan menuju proses penempelan antara dua insan yang berbeda, mesin dan rangka ya teman-teman. Kita akan coba pasangkan mesin sama rangkanya. BTW ini mesinnya masih bagus ya guys, masih herang banget tuh ya, bisa dilihat. Jadi emang ini motor baru dan aerox new. Ini bukan aerox old, tapi ini adalah aerox new guys ya. Nah, nanti untuk aerox new sendiri, ini ada beberapa tips. Jadi untuk aerox new, ini yang ecunya, yang soket ininya putih, itu meskipun motornya non ABS, itu pakainya yang ABS guys, ya. Jadi meskipun yang misalkan motornya non ABS, ya, ditegaskan aja. Misalkan motornya non ABS, nah, tapi si soket ininya merah. Nah, itu pakainya adalah yang ABS. Kenapa? Karena kabel bodinya pakai yang ABS meski motornya non ABS guys gitu ya. Nah, ini penempelan antara mesin ke rangkanya lagi dikerjakan. Jalur-jalur kabelnya jangan sampai salah ya. Jadi harus sesuai dengan peruntukannya. Nah, nanti setelah proses ini, nanti kita lanjut ke proses setting dyno ya. Nanti karena ini si motornya diganti ecunya pakai Juken ya. Nah, untuk budgetnya sendiri mungkin ini habisnya kisaran 3,5-an ada ya. Karena yang mahalnya itu adalah di ecu. Ecunya tuh hampir 1,6 ya kalau salah ya, 1,6-an lah ya. Kalau harga aku nggak tahu guys ya. Jadi ke admin aja, nanti kalau mau yang tanya-tanya silakan WA admin sayanya aja ya. Kalau mau nanya-nanya spek mesin, spesifikasi, boleh ke saya guys ya. Nah, ini juga kita lagi mengerjakan motor Beat ya. Ini Beatnya ada dua, kebetulan sama dua-duanya adalah 130, ada dua guys. Sama yang Beat di luar ini guys. Nah, ini Beat karbu. Sama juga ini Beat karbu, mau mandi ya. Sebentar lagi nih motor ini mau mandi. Ini sama juga 130 harian ya. Nah, ini motor aku juga belum mandi guys. Ya, ini si Beat hijau belum mandi. Ini ada beberapa motor yang belum selesai ya. Nah, ini rangkanya yang Beat yang itu ya. Oke, ayo. Hari ini harus selesai, dinyalakan dulu supaya besok tenang. Jalurnya jangan sampai salah guys. Oke, sebagai informasi ya teman-teman, jadi ini motor gigi sentriknya diganti ya, pakai gigi sentrik yang adjustable. Tadi saya udah ada dial ya, cuman sayangnya proses dialnya tadi kita nggak rekam karena baterai si GoPro-nya habis guys, sayang sekali ya. Dan udah ditempel juga, udah cari angka yang pas. Ini lipnya sekisaran 8 ya, jadi lip di PPA tertingginya atau di in yang high-nya itu adalah 8. Yang low juga sama, yang low lebih rendah, tapi yang X-nya sama 8-an ya. Ini lagi menunggu ya teman-teman. Seperti ini. Nah, untuk pengerjaannya sendiri teman-teman, untuk pengerjaan baik itu tune up atau bore up ya, itu di kisaran 5 hari ya teman-teman. Tapi bisa juga lebih lama atau bisa juga lebih sebentar ya teman-teman, tergantung dari kondisi bengkelnya ya. Cuman mau itu bore up, mau itu tune up, mau itu spek-spek porting, mau itu stroke up, yang paling gede sekalipun itu dirakitnya sama saya di ruangan situ ya.
Jadi jangan khawatir teman-teman, untuk spesifikasi, hitungan dan lain-lain sudah dipastikan aman. Jadi nanti teman-teman bisa menikmati hasil dengan performa yang terbaik oleh ownernya langsung ya, oleh saya gitu. Jadi jangan khawatir. Nah ini ruangannya cocok sih, cocok ya. Nah, enak kan sebenarnya, enak bener. Nah, ini juga ada motor ya. Ini motor Vario. Ini customer sebenarnya kesininya adalah untuk setting warming up ya teman-teman. Tapi tadi dicek ada beberapa kendala, seperti sensor suhunya rusak ya. Dan ini masih belum berhasil untuk normal dan akan dilakukan pengecekan mesin di Batchip ya. Ini Vario, TB-nya udah down draft. Oh, TB-nya udah down draft teman-teman. Ini ada trouble, nanti kita akan bantu. Nah, kenapa kita bantu? Karena ECU-nya Juken. ECU-nya Juken dan mesinnya kita akan cek ya. Supaya tidak ada keraguan antara kita, guys. Oke, teman-teman, segitu dulu. Nanti kita akan sambung ya di ruangan dynos ini.